Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mega Anggini dengan NIM P0712232543. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan mengenai sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah keperawatan jiwa di Indonesia. Yang pertama, pada era prakolonial dan pendekatan tradisional. Sebelum masuknya pengaruh medis barat, masyarakat Indonesia memandang orang dengan gangguan jiwa dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang supranatural, magis, dan tradisional. Di mana bentuk penanganan seringkali berupa ritual pengusiran roh jahat, doa, atau pengurungan fisik, atau pemasungan di dalam rumah atau pasung bambu karena minimnya pemahaman tentang patofisiologi gangguan mental. Yang kedua, di era kolonial Belanda tahun 1800-an sampai 1942, di mana pada masa kolonial awal, penanganan gangguan pasien jiwa ini difokuskan pada aspek ketertiban umum dan lingkungan, ketimbang aspek terapeutik atau penyembuhan medis. Dikarenakan pemerintahan kolonial Belanda memperlakukan undang-undang khusus tentang orang gila yang mengatur tata cara penangkapan, pengiriman, perawatan paksa pasien gangguan jiwa ke lembaga penampungan khusus. Pada masa era ini juga, berdirinya rumah sakit perintis di Indonesia, yaitu pada tahun 1982, berdiri Rumah Sakit Jiwa Bogor yang sekarang dinamai Rumah Sakit Marzuki Mahdi, didirikan sebagai institusi perawatan jiwa resmi pertama di Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1902, berdirinya Rumah Sakit Jiwa Lawang di Jawa Timur, 1923 berdirinya Rumah Sakit Jiwa Magelang di Jawa Tengah. Selain itu, fasilitas pendukung juga dibangun, yaitu di daerah lain seperti Sabang dan Manado. Pada masa ini, belum ada pendidikan keperawatan khusus jiwa. Tenaga yang merawat pasien disebut penjaga orang gila. Tugas mereka murni bersifat administratif dan pengamanan fisik, menggunakan metode pengekangan tanpa ada intervensi keperawatan secara ilmiah. Kemudian, pada era pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini, yaitu selama Perang Dunia II dan pendudukan militer Jepang, pengelolaan rumah sakit jiwa mengalami kehancuran drastis, dikarenakan kekurangannya tenaga medis, obat-obatan, serta suplai makanan yang parah mengakibatkan angka kematian pasien di rumah sakit jiwa melonjak sangat tinggi. Perawat pada masa ini sangat-sangat berjuang dalam kondisi darurat tanpa adanya pelatihan formal tambahan. Kemudian pada era kemerdekaan dan konsolidasi nasional, yaitu pada tahun 1945 sampai 1970-an. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengambil alih pengelolaan seluruh rumah sakit jiwa yang ada di Nusantara, yaitu rumah sakit jiwa peninggalan kolonial Belanda dan Jepang. Perawat mulai diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Meskipun demikian, posisi perawat jiwa masih berstatus sebagai pembantu dokter, di mana tugas mereka terbatas pada pemberian obat, menjaga kebersihan, dan mencatat rekam medis pasien. Pada masa ini juga, pemerintah mendirikan Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK untuk mencetak tenaga perawat umum, di mana kurikulum keperawatan psikiatri mulai disiapkan secara teoritis dalam porsi kecil. Kemudian pada era pembentukan vokasi dan standarisasi yaitu 1980-an. Pada masa ini dimulai dibentuk sekolah perawat kesehatan khusus psikiatri dan akademi keperawatan yang mulai memasuki mata kuliah keperawatan jiwa sebagai bagian dari kurikulum wajib vokasi keperawatan, di mana pengenalan konsep pendekatan holistik mulai masuk secara perlahan, meninggalkan metode kekerasan fisik murni menuju pendekatan terapi lingkungan yang lebih aman kepada pasien. Kemudian ada era reformasi pendidikan tinggi keperawatan 1990-an. Pembukaan program studi ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran di Indonesia menandai era barunya transformasi keperawatan dari vokasi yang menjadi disiplin ilmu profesional, di mana di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh keperawatan jiwa nasional dikembangkan model-model asuhan keperawatan profesional, termasuk model praktik keperawatan profesional kejiwaan di berbagai rumah sakit rujukan utama. Kemudian di era modern sampai sekarang ini, sejak awal tahun 2000-an atas kerjasama dengan WHO, dikembangkan program keperawatan kesehatan jiwa berbasis teknologi, di mana masyarakat
di mana program ini melatih perawat puskesmas untuk mendeteksi, perawat, dan memantau kepatuhan minum obat pasien di tingkat desa guna menekan kasus pemasungan atau bebas pasung. Pada masa ini juga disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu memberikan kepastian hukum yang kuat bagi peran mandiri perawat jiwa dalam melakukan intervensi psikososial dan promotif preventif. Himpunan Perawat Jiwa Indonesia atau HIPJI terus aktif melakukan sertifikasi, pelatihan lanjutan, serta memperjuangkan standar kompetensi perawat jiwa yang terstandarisasi baik secara nasional dan internasional. Baik, sekian yang bisa saya ceritakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.